Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pelatihan di hari ketiga, di hari terakhir kita mengikuti daring atau secara online gitu. Pada pagi hari ini kita akan belajar 2 materi. Yang pertama ada Sway, kemudian yang kedua ada kelas notebook. Saya langsung saja. Tampilan layar saya sudah nampak nggih Bapak Ibu? Salah satu bisa konfirmasi. Tampilan dashboard Office 365. Halo? Sudah nampak nggih Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Baik, saya akan langsung masuk ke dashboard Office 365. Hari ini kita akan belajar Sway. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa sebentar. Nah, Sway adalah salah satu fitur dari Office 365 yang bisa kita manfaatkan untuk membuat presentasi digital, Bapak Ibu. Bisa membuat animator sederhana yang menggantikan PowerPoint yang biasa kita buat. Dengan yang ini, biasanya kan kita membuat PowerPoint ini. Ini juga bisa kita jadikan sebagai storyline. Nah, jadi Sway ini lebih praktis daripada PowerPoint. Apabila kita ingin segera menyelesaikan atau segera membuat tampilan untuk presentasi, nah Sway ini bisa kita gunakan sebagai salah satu alternatif. Saya masuk ke Sway. Di sini ada beberapa menu atau fitur. Ada New Blank Sway atau Sway yang masih kosong. Kemudian kita juga bisa mengunggah Sway-nya. Kemudian kalau ini contohnya adalah template Bapak Ibu. Saya coba klik more template. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan template-template yang sudah ada ini untuk membuat Sway atau membuat sebuah presentasi digital. Nah, hari ini saya akan ajarkan Bapak Ibu untuk memanfaatkan template yang ada di sini. Kita gunakan untuk membuat profil diri. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan membuat Sway tentang profil diri Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya pernah contohkan di awal ketika saya berkenalan kepada Bapak Ibu. Saya klik yang ini Bapak Ibu, yang resume, ada dalam kurungnya artis. Saya klik. Oke, kita tunggu. Kemudian akan muncul text start editing this way. Kita klik start. Oke, sedang prepare. Nah, kemudahan yang diberikan dari fitur template yang sudah ada itu sudah diisikan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tinggal mengganti saja, mengganti isi dari template tersebut. Kita juga bisa menghapus jika kita tidak menginginkan, misalnya ini penghargaan, karena saya belum pernah mendapatkan penghargaan, ya berarti nanti tinggal dihapus. Oke, saya contohkan di sini. Misalnya saya beri judul Leni
Iris. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan penggantian foto yang ada di sini. Misalnya tidak suka dengan foto tersebut, kita bisa mengganti Bapak Ibu. Jangan khawatir. Kita klik bagian details di sini, details. Nah, jika sudah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini kita klik. Nah, maka akan aktif seperti ini. Setelah itu, kita klik insert di sebelah pojok kanan. Insert. Oke. Saya bisa langsung browse dari sini, mencari di sini foto-fotonya. Bisa juga upload dari komputer saya. Saya akan langsung cari di Bing saja, misalnya. Sebentar. Saya pengen bunga. Flowers. Oke. Baik, misalnya saya memilih ini, kemudian saya tinggal drag saja Bapak Ibu. Jadi ini saya drag ke sini juga bisa. Nah, kemudian yang ini tadi, sebentar. Oke, ini sudah ada dari sananya nggih Bapak Ibu. Jadi ini kan tadi ketika saya drag itu kan tidak bisa berganti dengan fotonya ini. Bapak Ibu tidak usah khawatir, ini bisa kita hapus dengan cara klik yang tong sampah di sini. Kita hapus saja. Oke, kemudian kita klik add background di sini. Saya ulangi ya Bapak Ibu, yang ini saya hapus saja. Oke. Nah, di sini kita langsung drag fotonya. Oke, ke sana. Kemudian saya tutup. Oke, fokus pointnya mau bagaimana? Kita klik coba di sini yang fokus point. Gambar yang sebelah mana yang mau difokuskan. Oke, coba saya klik di sini. Nanti akan muncul tampilan di bawahnya nggih Bapak Ibu. Jadi nanti ketika di preview, ketika di play akan seperti ini. Saya klik di sini, maka akan semakin berubah. Yang atas saja sepertinya lebih bagus. Oke, jika sudah, saya pilih reset. Oke, misalnya seperti ini. Oke, jika sudah, saya klik play dulu. Seperti apa nanti tampilannya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, sekarang saya akan melakukan pengeditan lagi. Ini saya hapus saja. Write a short description about yourself. Jadi deskripsi singkat. Oke, saya mencontek saja yang kemarin. Saya tuliskan di sini. Jika sudah, kemudian saya turun lagi ke bawah. Kontak infonya. Oke, email saya misalnya. Email address, ini kemudian website saya tidak punya, hapus saja. Kemudian untuk Facebook misalnya Leni, kemudian Twitter Leni Saputri. Oke. Kemudian ini saya tambahkan Instagram.
juga misalnya ini kok ini hijau, kok ini hitam, itu tidak masalah Bapak Ibu, kita bisa, nah seperti ini. Tadi itu di link ya Bapak Ibu, jadi nampak hijau. Kemudian saya lanjut untuk experience atau pengalaman. Oke, saya sudah punya contekannya, nanti Bapak Ibu tinggal isi di sini. Misalnya saya hapus. Saya cari contekan saya. Oke, masukkan di sini. Yes, oke, kemudian ada 2 pengalaman kerja saya, tinggal saya hapus. Kemudian kita turun lagi. Oke, ini kita hapus saja karena cuma ada 2, tinggal diklik hapus di sini. Nah, selanjutnya untuk skill and abilities. Saya ganti saja Bapak Ibu skill dan hobi misalnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan pengubahan ya, tidak harus sama plek dengan ini. Silahkan sekreasinya Bapak Ibu. Oke, saya hapus saja ini. Saya masuk ke contekan saya. Misalnya ini. Saya pastekan di sini. Keterampilan. Oke, kemudian untuk hobinya. Bapak Ibu bisa menambahkan bullet di sini. Seperti ini. Oke. Namun Bapak Ibu perlu diketahui pada SWE ini juga ada keterbatasannya ya. Untuk jenis fontnya itu sudah ada dari sana. Jadi kita tidak bisa melakukan penggantian font. Kita hanya bisa membuat tulisan itu tebal atau miring dengan menggunakan yang emphasis untuk yang tebal, kemudian yang accent itu untuk yang miring. Kemudian kita bisa melakukan bullet, pembuatan simbol seperti ini, kemudian ada numbering juga, dan bisa melakukan hyperlink di sini. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah education. Oke, ini saya hapus. Masuk ke contekan, misalnya ini. Di sini dari TK, SD, kemudian SMP, lalu SMA. Nah, saya paste. SMA. Dan saya beri enter agar agak terpisah. Kemudian S1 dan profesi yang terakhir. Oke, ini bisa kita naikkan lagi Bapak Ibu agar tidak terlalu lebar. Gini. Nah, kemudian untuk awards and honor ini tidak, saya belum punya. Saya hapus saja. Hapus. Selanjutnya di sini Bapak Ibu nantinya dalam SWE yang Bapak Ibu buat itu harus ada tulisannya, kemudian harus ada section atau bagian. Section itu ini ya Bapak Ibu. Jadi ini ada satu section yang pertama, kemudian section yang kedua. Nanti akan saya tunjukkan cara menambahkan section. Section ketiga sudah ada tulisannya banyak.
Kemudian yang di galeri ini Bapak Ibu silahkan tambahkan gambar dan juga video apapun yang berkaitan dengan Bapak Ibu. Misalnya, kalau saya nanti videonya tentang kegiatan ketika saya perjalanan ke sekolah misalnya. Bapak Ibu bisa menggunakan kegiatan ketika pembelajaran di dalam kelas juga boleh. Video apapun yang berkaitan dengan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu akan melakukan perekaman video dengan mengucapkan perkenalan atau bagaimana, monggo silahkan sekreasinya Bapak Ibu. Oke, untuk galeri saya akan masukkan video di sini. Ini saya ganti saja. Saya klik di sini, kemudian saya insert. Kemudian saya akan mencari video yang ada di laptop saya. Klik insert di sini Bapak Ibu, saya ulangi. Kemudian pada bagian Bing Image di sini, monggo silakan diturunkan, kemudian klik My Device. Setelah itu akan diarahkan menuju komputer kita. Oke, saya masuk, cari filenya. Sini videonya, kemudian saya open. Nah, filenya masih dalam proses upload, Bapak Ibu. Di sini, sambil menunggu proses upload, saya akan menghapus yang di atas ini. Saya hapus saja. Nah, oke, kita tunggu proses upload. Selain menambahkan melalui upload di file yang ada di laptop, Bapak Ibu juga bisa menambahkan video yang ada di YouTube. Jadi nanti tinggal diseret begitu. Kalau ini agak lama karena saya melakukan proses upload. Agak berat. Oke. Baik, sambil menunggu, ketika kita membuat sway, kita juga bisa melakukan preview Bapak Ibu dengan cara klik play di sini. Nah, ini masih loading. Oke, kita bisa melihat kira-kira bagaimana ya tampilannya nanti. Oh, seperti ini. Oke. Oke, kemudian nah ini videonya sudah masuk, sudah berhasil masuk. Sebentar agak melambat. Nah, ini. Nah, berarti sudah berhasil. Saya edit lagi. Kemudian saya akan memasukkan grup image. Nah, ini untuk gambar yang ada di bawah yang sudah disediakan ini, kita hapus saja Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita klik di sini, grup slideshow. Nah, begini, kemudian kita hapus ini Bapak Ibu. Kita klik delete di sini, tong sampah. Oke. Sampai kaget ini. Matikan, nggih? Mikrofonnya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita insert. Nah, ini tadi belum sempat saya tunjukkan, nggih, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan klik, saya ulangi, klik di tombol plus ini, maka akan muncul beberapa pilihan. Saya turunkan. Nah, ada heading, itu untuk membuat teks yang lebih besar ukurannya. Kemudian teks, itu untuk paragraf di bawahnya. Kemudian image, itu untuk memasukkan gambar. Kemudian stack, itu untuk stack atau stack ya membacanya. Itu untuk memasukkan gambar yang berupa grup, bisa kita slideshow gitu. Kemudian bisa juga melakukan upload. Kemudian untuk yang bagian teks di sini, nah ini tadi yang sudah saya perkenalkan, ada heading dan juga teks. Kemudian untuk media, itu nanti kita bisa memasukkan image atau gambar, video, kemudian audio. Bapak Ibu juga bisa melakukan perekaman suara, kemudian nanti dimasukkan di dalam Sway Bapak Ibu, itu juga boleh.
Kemudian bisa melakukan embed. Embed itu melampirkan form atau melampirkan yang lainnya. Nah, nanti kita juga akan melampirkan form nggih Bapak Ibu pada SWE ini. Kemudian kita juga melakukan upload, itu juga bisa. Kemudian bagian grup. Nah, ini adalah tipe-tipe tampilan dari foto yang sudah kita buat grup atau slideshow tadi. Jadi bisa di automatic, bisa di grid, bisa di comparison, bisa di stack, bisa juga di slideshow. Maka di sini saya akan memilih, klik plus, saya ulangi, kemudian saya pilih grup saja langsung, kemudian saya ingin yang slideshow misalnya. Oke, add an image di sini. Oke, saya tambahkan image-nya, saya upload. Saya ulangi Bapak Ibu. Klik di sini add an image, kemudian klik upload. Oke, saya sudah masuk ke foto-foto yang akan saya insert. Saya langsung masukkan 3. Oke. Masih proses loading, kita tunggu Bapak Ibu. Oke, sudah masuk. Jika sudah, Bapak Ibu nanti juga bisa mengubah tampilan dari grup slideshow-nya ini. Itu fotonya akan ada kecil di sini, saya perlihatkan, bisa kecil atau ada di tengah-tengah agak besar atau sedengan, kemudian juga bisa yang besar. Maka saya pilih yang besar saja. Kita coba, kita play. Kalau seperti ini titik-titik tadi sedang loading ya Bapak Ibu, ditunggu saja. Kita langsung turun ke bawah. Ini apakah bisa di play videonya? Proses untuk memutar video. Oke, sudah bisa memutar nggih videonya. Kemudian saya lanjutkan ke fotonya di sini. Oke, sebentar. Coba kita ulangi. Kita buat grup. Nah, saya ulangi Bapak Ibu. Jadi tadi di sini kita pilih tipe grupnya. Yang ini kita bisa klik di sini, kemudian tipe grupnya, group type di sini Bapak Ibu. Kemudian saya klik, saya akan memilih yang sebentar. Oke, saya akan memilih yang stack misalnya. Kemudian saya letakkan yang kecil, yang sedengan saja. Oke, kemudian saya akan play, saya akan melihat. Nah, ini dia Bapak Ibu, kita bisa klik sebentar. Nah, ini. Oke. Nah, kalau begini kan jadinya cantik ya Bapak Ibu. Tampilan kita akan lebih cantik dan orang yang melihat itu juga akan menjadi lebih tertarik. Oke, selanjutnya tulisan sudah ada judul. Ini juga bisa kita bold Bapak Ibu, tinggal diklik yang emphasis, jangan lupa di blok terlebih dahulu. Kemudian saya turun, sudah ada teks, section. Ini yang namanya section ya Bapak Ibu, sudah ada 2. Kemudian 3, 4, 5. Oke, yang ini kita hapus saja, tidak apa-apa. Grup slideshow-nya. Nah, kemudian saya akan menambahkan form ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu juga diwajibkan di dalam SWE ini paling bawah itu ada form. Form tentang profil diri Bapak Ibu. Jadi kuis saja, misalnya saya akan membuat kuis
untuk para peserta atau untuk murid saya tentang profil diri saya. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu silahkan kembali ke form dan membuat kuis. Kuisnya sederhana saja, 3 soal atau 5 soal sudah cukup. Saya akan kembali ke form saya. Misalnya di sini saya klik form. Di sini nggih Bapak Ibu. Saya klik nah, kita nanti akan membuat yang kuis nih Bapak Ibu, jadi bukan yang formulir atau yang survei atau yang angket. Jadi nanti silakan klik new quiz di sini. Nah, untuk kali ini saya kan sudah pernah membuat kuis tentang profil diri saya. Jadi saya akan gunakan form saya yang sudah saya duplikat dari akun saya yang lain. Saya sudah punya alamatnya, jadi tinggal saya paste. Bentar, saya cari dulu. Nah, ini tinggal saya pastekan di alamat di atas. Sambil saya perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah fitur duplicate form. Jadi kita bisa membagikan formulir kita kepada teman kita, kepada rekan kerja kita. Jadi kita tidak perlu membuat repot-repot gitu ya Bapak Ibu. Kita klik yang duplicate it. Oke, jika sudah maka kita akan dibawa ke form di mana kita bisa melakukan pengubahan terhadap form yang sudah dibuat oleh teman saya. Oke, saya klik, kopinya saya hapus. Nah, misalnya ini, kuis profil Leni Savutri. Petunjuk, simak sesuai yang dibagikan oleh gurumu, catat informasi yang menurutmu penting, kerjakan kuis di bawah ini dengan benar, sesuai informasi yang sudah kalian dapat. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Sekreasinya Bapak Ibu, tidak ada kriteria tentang penilaian form kuisnya ini. Saya akan berikan nama lengkapnya siapa untuk section pertama. Kemudian misalnya ini soalnya nggih, siapa nama lengkap gurumu? Nah, kemudian di mana kota kelahiran Leni Savutri? Kemudian di mana Leni Savutri mengikuti pendidikan profesi guru? Kemudian di manakah Leni Savutri saat ini mengajar? Apa jurusan yang diambil Leni Savutri saat kuliah di Universitas Negeri Semarang? Kemudian bisa juga menambahkan soal isian. Pada form quiz ini, monggo silakan Bapak Ibu bisa memberikan soal pilihan ganda, mau soal isian, monggo terserah kepada Bapak Ibu. Saya contohkan di sini saya membuat 5 pilihan ganda. Mohon maaf, berapa tadi nih? 1, 2, 3, 4, 5, kemudian isinya ada 2. Jika sudah, kemudian saya akan klik share. Di sini nih Bapak Ibu hati-hati. Saya tunjukkan yang share. Sebelum saya masuk share, saya lihat dulu settingannya, setting form. Klik titik 3 di pojok kanan, kemudian pilih setting. Oke, di sini pastikan option for quiznya itu sudah nonaktif ya Bapak Ibu. Di sini nonaktif agar nanti ketika siswa itu selesai menjawab, itu tidak akan muncul skor mereka sekaligus jawaban benarnya. Kemudian anyone with the link can respond. Pastikan di sini terpilih yang atas, semua orang dapat merespon. Kemudian accept respon. Start date dan end date-nya tidak usah dicentang ya Bapak Ibu, jadi nanti akan bisa berlaku seterusnya. Kemudian kita juga bisa melakukan customize thank you. Terima kasih. Semoga beruntung dan benar semua. Oke, sudah benar settingannya. Kita lanjut ke share. Di sini Bapak Ibu. Kalau kemarin kita menggunakan share itu bagian yang link, copy link yang di depan Bapak Ibu di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan embed atau melampirkan form ini ke Sway. Maka kita tidak gunakan copy link ya Bapak Ibu. Jadi kita gunakan yang ketiga di sini. Ada kurungnya sama garis miring, kita klik. Nah, ini namanya mengembed Bapak Ibu. Mengembed itu artinya melampirkan.
Jika sudah, jangan lupa diklik copy dan tidak usah dipendekkan dengan menggunakan gg.gg. Saya lanjut ke sway saya, Bapak Ibu, di sini. Kemudian saya tambahkan, misalnya saya tambahkan heading. Oke, saya beri tulisan. Oke, untuk mengenal Leni Saputri lebih dalam, silakan kerjakan hal berikut ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian saya klik plus. Saya ulangi, saya klik plus. Kemudian pilih yang media ya Bapak Ibu, yang ketiga media. Dan Bapak Ibu di sini silahkan pilih yang embed. Ini mohon maaf. Ini klik plus, kemudian media, kemudian embed. Saya klik embed, maka akan otomatis muncul embed card seperti ini Bapak Ibu, dan silahkan pastekan di sini di tulisan paste your embed code here. Tinggal saya CTRL-V. Nah, sudah masuk. Oke, saya akan melakukan play. Apakah formnya sudah bisa saya akses? Oke, masih loading. Ya, saya akan turun. Nah, ini Bapak Ibu, jadi formnya itu langsung masuk di Sway yang sudah saya buat tadi. Nah, kok kecil ya? Bisa Bapak Ibu kita ubah fokus poinnya. Kita edit. Kemudian di sini, nah ini Bapak Ibu, diklik di sini tipe-tipe fokus poinnya. Saya yang pilih yang besar saja biar mantap. Kemudian saya kembali ke play. Kita coba preview Sway kita. Oke, sudah besar nggih Bapak Ibu? Nah, jadi Sway kita sudah jadi, sudah ada judul, kemudian teks, kemudian sudah ada video. Video yang saya upload boleh, yang diambil dari YouTube juga boleh Bapak Ibu. Kemudian group image, sudah ada grup gambar, dan juga sudah ada embed form. Oke, sudah. Nah. Kemudian untuk tampilannya Bapak Ibu, tampilannya kan ini masih agak kurang menarik. Nah, kita juga bisa manfaatkan fitur desain. Di sini Bapak Ibu di sebelah kiri, desain, saya klik desain. Kemudian saya akan gunakan style di sebelah pojok kanan di sini, style. Saya klik. Nah, ini dia. Untuk stylenya kita bisa memilih remix. Remix itu artinya nanti akan dibuatkan atau dipilihkan oleh Sway secara otomatis. Dicarikan mana ya yang cocok seperti itu. Kemudian untuk stylenya bisa juga vertikal ke bawah tampilannya, bisa juga horizontal. Saya coba yang horizontal nggih Bapak Ibu. Saya klik. Kemudian nah previewnya bisa dari sini nggih Bapak Ibu. Saya klik coba kira-kira bagus tidak. Oke. Saya kurang suka dengan tampilan ini. Oke, saya ganti saja yang vertikal seperti tadi. Kemudian untuk yang lainnya, misalnya tentang tampilannya, bisa juga kita gunakan yang ada di sini Bapak Ibu, banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan explore lebih lanjut. Misalnya saya pilih ini. Oke, akan berubah. Nah, akan jadi seperti ini Bapak Ibu, jadi lebih cantik nggih tampilannya. Nah, ini. Oke. Oke, saya play saja dari sini agar lebih mantap melihatnya. Nah. Oke. Nah, kan jadinya lebih cantik nggih Bapak Ibu jika seperti ini. Nah. Oke, saya pilih ini saja. Saya sudah suka dengan desain yang ini. Saya lanjutkan edit. Nah,
Bapak Ibu tadi juga sudah saya jelaskan, Bapak Ibu bisa pilih remix. Ini nanti akan dipilihkan dari Sway, desain yang cocok untuk Sway Bapak Ibu. Tapi saya lebih suka untuk mencari-cari sendiri, mengeksplor di sini. Oke, jika sudah, saya tutup. Nah, sudah jadi nggih Bapak Ibu untuk Sway profil diri kita. Jangan lupa nanti Sway-nya harus ada judul, kemudian teks, kemudian video, kemudian grup gambar, dan juga embed form. Selanjutnya, tentang setting di titik 3 sebelah kanan Bapak Ibu di sini, kita bisa melakukan duplicate this way, jadi bisa kita duplikat, kemudian bisa juga kita save as template, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Bisa juga kita print out Bapak Ibu, bisa juga kita export. Di sini bisa kita export menjadi Word, kemudian PDF. Jadi ada dua tipe yang bisa kita lakukan untuk mengekspor Sway kita. Saya close. Kemudian setting for this way. Coba kita setting. Oke, ini di sini cuman bahasa. Oke, ini tidak perlu nggih Bapak Ibu. Saya perkenalkan saja tentang isi dari menu yang titik 3 di sini. Kemudian saya akan melakukan share. Jadi nanti Bapak Ibu mengumpulkannya dalam bentuk link ya Bapak Ibu. Diklik di sini yang bagian share. Share. Kemudian saya klik. Nah, pastikan di sini Bapak Ibu, di sini yang biasanya terlewat, sederhana tapi sering terlewat. Jadi silakan pilih saja yang anyone with the link. Itu bisa melihat. Jadi semua orang dengan link itu bisa melihat Sway kita. Jadi saya klik di sini anyone with the link. Kemudian can view atau can edit. Nah, view saja nggih Bapak Ibu untuk melihat. Kemudian kita klik copy link. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin memberitahu lagi untuk form quiz, kemudian form PPDB dan juga Sway ini saya sarankan nantinya tidak usah dipendekkan di gg.gg. Karena apa? Nanti akan saya tunjukkan pada materi kita yang kedua di kelas notebook. Tapi nanti jika Bapak Ibu ingin untuk pembelajaran dengan siswa Bapak Ibu silahkan lakukan pemendekan dengan menggunakan gg.gg. Begitu, sudah saya klik copy di sini tadi, sudah selesai untuk materi yang pertama yaitu tentang Sway. Cukup mudah ya Bapak Ibu, jadi nanti silahkan dieksplor sendiri tentang materi Sway ini. Kalau tadi saya menggunakan template Bapak Ibu, saya di sini akan tunjukkan lagi mungkin tampilan yang awal. Nah, Bapak Ibu juga selain menggunakan yang ini, yang resume artis ini, silakan Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang saya kembali. Nah, ini new blank Sway. Jadi boleh dari sini langsung juga boleh. Dengan menggunakan template yang sudah ada juga boleh. Saya tunjukkan tampilannya jika blank Sway. Maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi masih kosong. Kita nanti tinggal menambahkan sesuai keinginan kita. Kita tambahkan, nah ini seperti tadi ya Bapak Ibu, fitur-fiturnya sama. Kemudian jika ingin menambahkan section ya tinggal dipilih yang heading, maka otomatis di sini akan muncul section yang pertama. Begitu. Sudah jadi Sway saya tadi sebelah sini nggih. Nah ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika tiba-tiba nanti mati laptopnya atau kehabisan baterai. Nah, Sway ini akan otomatis tersimpan gitu Bapak Ibu selagi sinyal Bapak Ibu dalam keadaan tersambung bagus gitu. Jadi nanti kita bisa membuka lagi jika akan mengerjakan begitu. Saya tutup untuk Sway-nya. Saya akan kembali ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang kelas notebook Bapak Ibu. Untuk kelas notebook di sini nggih Bapak Ibu, kelas notebook. Nah, ini kelas notebook itu adalah sebuah fitur yang disediakan oleh Office 365 yang bisa kita manfaatkan untuk
buku catatan digital nggih Bapak Ibu. Jadi sebagai collecting tugas atau pemberian materi kepada siswa-siswa kita. Itu yang kelas notebook. Jadi di sini bisa kita ibaratnya itu untuk collecting file penugasan atau memberikan materi kepada siswa itu kita lakukan melalui kelas notebook. Nah, bedanya apa dengan OneNote? Di sini ada OneNote. OneNote itu adalah untuk file pribadi saja. Jadi untuk satu orang siswa, milik satu orang siswa saja itu nanti masuknya di OneNote. Tapi untuk yang berkelompok atau untuk satu kelas, nah itu kita menggunakan yang kelas notebook. Jadi dalam pelatihan ini Bapak Ibu juga nanti saya buatkan kelas notebook. Ada dua cara untuk membuat kelas notebook. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan pembuatan kelas notebook di luar menggunakan menu ini, bisa juga nanti di dalam Teams. Dan sekarang saya akan jelaskan yang membuat kelas notebook di luar. Saya klik kelas notebook. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari kelas notebook awal. Kita bisa create a class, bisa membuat kelas notebook, bisa add or remove student, bisa menambahkan atau menghapus murid, bisa juga menambahkan atau menghapus guru, bisa juga melakukan atau mengatur notebook kita. Langkah pertama, saya klik create a class notebook. Saya beri nama misalnya DSM, misalnya ya Bapak Ibu, DSM Leni S. Saya klik next. Nanti tinggal diikuti langkah-langkah yang ada di sini, ada 7 langkah Bapak Ibu. Oke. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui. Dalam kelas notebook itu ada yang namanya section. Section ini terdiri dari 3 section. Yang pertama adalah collaboration space. Itu adalah fitur untuk berkolaborasi antara guru dan siswa bisa bekerja sama. Misalnya kita akan membuat sebuah proyek bersama siswa kita, jadi nanti guru bisa mengedit kontennya, siswa pun juga bisa mengedit konten mereka. Itu untuk yang collaboration space. Kemudian untuk yang kedua adalah content library, itu untuk melakukan publish materi kepada murid kita. Hanya guru saja yang bisa melakukan edit terhadap konten tersebut. Jadi hanya guru yang bisa menambahkan materi pada library mereka. Sedangkan murid hanya bisa melihat saja. Kemudian yang ketiga itu ada student notebook. Itu adalah untuk notebook murid kita nggih Bapak Ibu. Jadi nanti guru itu bisa mengedit kontennya, namun student can edit his or her own content and cannot view others notebook. Jadi murid itu hanya bisa melihat konten mereka hanya milik pribadi saja dan tidak bisa melihat milik teman yang lain. Begitu. Nah, ini saya klik next. Kemudian saya bisa menambahkan guru, nggih Bapak Ibu bisa menambahkan guru yang bisa masuk di kelas notebook saya. Misalnya saya tambahkan Pak Rahmaudan misalnya. Oke. Satu saja, kemudian saya klik next. Kemudian saya juga bisa menambahkan nama murid saya. Misalnya Bu Nur Aziza. Tuh, ada banyak ya. Lain. Oke. Kemudian ada Bulasa. Kemudian ada Pak Bagas misalnya. Nah, saya klik next. Oke, ini adalah section-section yang akan diterima murid kita, nggih Bapak Ibu. Saya hapus saja ini, saya ganti misalnya dengan diklik, misalnya saya ganti buku tugas. Kemudian saya tambah lagi buku materi. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Bisa ditambah lagi, tapi di sini saya contohkan 2 saja. Kemudian saya klik next. Nah, ini akan ada preview, teacher's notebook, dan juga student notebook.
Jadi ini preview tampilan kelas notebook guru. Jadi di saya nanti bisa melihat ada 3 murid saya, ada Bu Ayu, ada Bu Lasa, ada Pak Bagas. Dan untuk tampilan di siswa, bedanya di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya di tampilan milik Bu Ayu itu hanya akan muncul nama beliau sendiri beserta folder yang sudah saya buatkan tadi, yaitu buku tugas dan buku materi. Kemudian saya klik create. Nah, oke, ini masih proses ya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu. Nah, kita akan masuk ke kelas notebook yang ada di laptop juga bisa, atau kita juga bisa langsung membuka di notebook atau OneNote yang online. Saya buka saja di sini. Oke, kita tunggu loadingnya, memang agak lama Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dari kelas notebook yang sudah saya buat untuk murid-murid saya. Ini cukup ya Bapak Ibu, jadi ini adalah kelas notebook yang saya buat di luar, yang bisa saya manfaatkan untuk collecting tugas dan collecting materi untuk siswa-siswi saya. Kemudian di sini saya tunjukkan ada collaboration space yang tadi, kemudian content library. Pada content library, misalnya kita klik ya Bapak Ibu, di situ misalnya kita akan menambahkan materi. Misalnya saya tambahkan di sini dengan klik plus section di sini ya Bapak Ibu, di bawah ada fitur tersebut, saya klik, kemudian misalnya materi pelatihan misalnya. Saya klik OK, maka akan muncul. Kemudian yang using the content library ini saya hapus saja. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Dengan klik kanan, kemudian delete section. Oke, kita permanently delete. Nah, jika sudah, kita tambahkan page-nya. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan page di bawah. Di sini, nggih. Kemudian sudah ada 1 page, belum ada namanya. Kita beri nama, caranya kita harus menuju ke sini Bapak Ibu, kursornya. Saya beri nama misalnya Microsoft. Materi ini misalnya. Nah, nanti saya tinggal pastekan materi-materi itu di sini, tinggal dipaste. Nah, kelemahan dari content library ini, misalnya kita membuat sebuah catatan itu belum selesai, nanti siswa kita bisa tahu. Jadi ketika saya membuka atau ketika Anda membuka kelas notebook Anda, masuk ke content library, loh ini Bu Guru kok sedang membuat catatan tapi belum selesai. Nah, itu adalah kelemahan dari content library. Maka Bapak Ibu harus mengaktifkan yang namanya teacher only section. Setelah ini akan saya tunjukkan. Saya masuk ke Microsoft Office Home, kemudian saya masuk ke kelas notebook lagi. Tampilan awal tadi nggih Bapak Ibu. Kemudian saya pilih yang manage notebook di sini. Klik. Nah, ini dia, saya sudah membuat 3, ada di SM Leni, Jateng 10, ini yang ada di dalam Teams, nanti saya tunjukkan, kemudian ada percobaan. Maka saya pilih yang di SM Leni S. Nah, jika sudah, di sini nggih Bapak Ibu, enable teacher only section group, saya aktifkan. Kenapa harus diaktifkan? Agar kita punya yang namanya section yang teacher only. Jadi ketika kita belum selesai membuat sebuah tulisan atau sebuah penugasan, maka kita bisa masukkan di bagian teacher only. Jadi hanya guru saja yang tahu, siswa kita tidak tahu. Jadi ketika kita belum selesai membuat sebuah materi atau penugasan, siswa kita tidak akan tahu. Jadi kita tidak malu begitu nggih Bapak Ibu istilahnya. Kemudian
ada satu menu lagi Bapak Ibu di sini, Parent and Guardian Link. Jadi, sebagai orang tua itu juga bisa untuk melihat kelas notebook masing-masing putra-putri mereka. Dengan cara bagaimana? Kita bagikan link kepada orang tua tersebut, misalnya individual student, saya bagikan link tersebut ke orang tuanya Bu Ayu. Nah, nanti kita klik get a link. Nah, jika sudah, tinggal kita copy dan kita berikan kepada orang tua Bu Ayu untuk mengecek ini bagaimana ya kira-kira perkembangan anak saya di sekolah. Seperti itu, saya kenalkan saja nggih. Saya remove dan saya close. Nah, jika sudah, saya akan reload di sini apakah sudah ada teacher only saya. Masih proses. Memang agak berat nggih Bapak Ibu untuk yang kelas notebook ini proses loadingnya. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu di sini di sebelah atau di bawahnya content library sudah ada teacher only. Itu untuk kelas notebook yang ada di luar. Sekarang saya akan kenalkan kelas notebook yang ada di dalam Bapak Ibu. Di dalam Teams maksud saya. Saya close saja ini yang ada di luar. Kemudian saya akan masuk ke tim saya. Saya klik Teams. Bedanya kelas notebook yang ada di luar dan juga yang ada di Teams itu hanya pada penambahan guru dan juga siswa nggih Bapak Ibu. Jadi untuk yang di luar kita perlu menambahkan satu-satu lagi guru dan juga siswa yang masuk di dalam kelas notebook. Tapi kalau yang ada di dalam Teams itu tinggal kita buat saja kelas notebook itu dan secara otomatis siswa yang ada di dalamnya, guru yang ada di dalam Teams itu akan secara otomatis masuk ke kelas notebook kita. Oke, untuk yang kelas notebook Jateng 10 ini sudah saya buat, saya buat lagi yang tim saya yang lain. Saya sudah membuat kelas Teams yang lain tadi yaitu, nah ini yang percobaan. Saya klik kelas saya yang percobaan. Nah, fitur kelas notebook ini hanya ada di channel general nggih Bapak Ibu, channel general. Nah, di sini kelas notebook. Saya klik kelas notebook. Nah, jika sudah, maka akan muncul tampilan setup a OneNote class notebook. Jadi kita akan membuat OneNote class notebook. Kita klik di sini. Kemudian akan ada dua pilihan Bapak Ibu, blank notebook atau from existing notebook content. Jadi kalau blank itu untuk yang baru, kalau yang from existing itu yang notebook yang sudah pernah kita gunakan, sebelumnya kita gunakan lagi. Saya klik blank notebook. Nah, sama nggih Bapak Ibu, ada collaboration space, content library, student notebook. Sama, saya klik next. Nah, ini tadi untuk section yang akan diberikan kepada murid. Misalnya saya mau pakai ini saja, tidak apa-apa. Saya klik create. Nah, getting your class notebook ready. Jadi lebih cepat dan lebih praktis yang menggunakan kelas notebook yang ada di dalam Teams, nih, Bapak Ibu. Oke, kita tunggu. Memang prosesnya agak lama. Oke, sudah. Jika sudah, silakan bisa dilebarkan dengan menggunakan fitur yang ada di kanan, Bapak Ibu. Ini expand. Kita expand, nggih. Nah, sudah lebar. Kemudian, ini juga perlu Bapak Ibu ingat-ingat. Di sini ada simbol lebih besar ini. Nah, kita klik nih Bapak Ibu. Jadi akan muncul, nah, seperti ini.
Ini adalah kelas notebook yang ada di dalam Teams. Oke, ini di dalam Teams percobaan. Kemudian saya akan tunjukkan, Bapak Ibu nantinya juga bisa membuka di browser atau membuka di app. Jadi untuk Windows 10 itu sudah ada notebook, ya, sudah ada fitur notebook di dalamnya. Nanti tinggal kita login, kemudian nanti akan masuk ke kelas notebook kita. Untuk browser juga tinggal menggunakan browser Chrome atau Microsoft Edge. Kita bisa membuka kelas notebook. Oke, untuk selanjutnya saya akan tunjukkan, saya akan kembali lagi ke Office Home dan saya akan masuk ke kelas notebook di sini. Saya ingin mengaktifkan teacher only section yang ada di dalam kelas notebook tim saya tadi, yang tim percobaan tadi. Saya klik manage notebook, semoga sudah ada nggih Bapak Ibu. Oke, ternyata belum ada nggih Bapak Ibu. Kalau ada itu tanda-tandanya di sini ada dalam kurungnya Teams. Tadi kan saya menggunakan Teams yang percobaan ya. Kalau ini saya buatnya di luar Teams sama seperti yang di SM Leni S tadi. Nah, ternyata belum muncul. Memang biasanya munculnya agak lama nggih Bapak Ibu. Jadi nanti bisa ditunggu saja beberapa jam atau hari berikutnya. Kemudian saya akan masuk lagi kembali ke sini, ke kelas notebook yang ada di dalam Teams. Kita coba open in browser. Karena di manage notebook tadi itu belum muncul yang Teams-nya, kalau muncul itu tanda-tandanya ada dalam kurung Teams begini ya Bapak Ibu. Coba saya buka yang di browser. Oke, masih loading. Oke. Saya masuk ke kelas notebook di sini. Coba saya cari yang bagian teachers only. Semoga ada di sini. Nah, ini. Di sebelah sini Bapak Ibu, di sebelah kanan gambar yang seperti gambar buku ini. Coba kita klik nggih. Semoga bisa untuk mengaktifkan teacher only. Ternyata sebentar, jika tidak mau, saya bisa membuka yang di app. Coba saya open in app. Oke, open OneNote for Windows 10. Nah, maka akan otomatis kita diarahkan menuju notebook yang ada di laptop kita, Bapak Ibu, aplikasi yang sudah disediakan oleh Windows 10. Nah, sebentar, tidak perlu bingung Bapak Ibu di sini. Ini adalah notebook kelas yang sudah pernah saya buat pada TOT dulu. Saya klik saja, kemudian saya cari di sini more notebook. Saya cari yang percobaan yang tadi, berarti yang percobaan notebook di sini. Saya klik open. Masih proses loading, kita tunggu. Baik, kita akan coba lihat bisa tidak untuk mengaktifkan yang manage. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, saya klik yang kelas notebook. Kemudian, bentar, saya klik lagi. Kemudian yang bagian manage notebook di sini.
Oh, berarti memang harus dibawa ke sini ya. Oke, coba saya kembali ke sini. Harusnya ini langsung bisa nggih Bapak Ibu, ketika kita akan menambahkan yang teacher only section lewat sini. Tapi itu tidak mau. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara untuk menambahkan yang teacher only section, yaitu tadi dengan melakukan manage di kelas notebook Bapak Ibu, kemudian diaktifkan teacher only section-nya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya juga akan masuk ke kelas notebook yang sudah saya buat di kelas kita, di kelas Jateng 10 Lenisa Putri. Oke, saya masuk di sini. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu kegunaan lain dari kelas notebook. Jangan lupa pertama Bapak Ibu harus masuk ke Teams Bapak Ibu sendiri, kemudian masuk ke channel general, kemudian kita klik kelas notebook di sini, di atas ya Bapak Ibu di sini. Maka di sini sudah ada, karena saya sudah pernah membuat 2 hari yang lalu. Oke, jadi kelas notebook ini akan kita gunakan untuk collecting tugas-tugas Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu ketika akan mengumpulkan tugas, itu diarahkan langsung menuju kelas notebook masing-masing. Jadi file kita akan tertata rapi di dalamnya Bapak Ibu. Saya klik expand di sini agar lebih besar. Nah, kemudian saya klik simbol ini. Oke, di sini saya sudah mengaktifkan teacher only, ya Bapak Ibu. Jadi hanya saya saja yang tahu. Kemudian ini adalah tampilan selamat datang di kelas notebook. Oke, biar lebih lebar saya buka di browser saja. Atau langsung di app nih. Langsung di app saja, open in app. Oke, saya open. Saya cari di sini ya Bapak Ibu, karena saya sudah punya beberapa notebook, saya cari yang Jateng 10 Lenisa Putri. Oke, saya masuk yang di sini dulu di welcome. Ini selamat datang di kelas notebook. Kami hanya akan mengoreksi tugas jika Bapak Ibu sudah mengirim tugas di kelas notebook ini dan juga sudah turn in di masing-masing assignment yang ada di Teams. Saya tunjukkan untuk collaboration space itu biasanya isinya adalah channel-channel yang ada di Teams kita. Kemudian untuk content library, saya contohkan di sini contoh tugas hari pertama. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di masing-masing kelas notebook Bapak Ibu, contohnya itu seperti apa yang diminta. Kemudian contoh tugas hari kedua. Nah, ini dia Bapak Ibu. Saya tunjukkan di sini. Misalnya dari link form PBDB. Ketika nanti Bapak Ibu memasukkan tugas, nah, ketika memasukkan link yang belum dipendekkan di gg.gg dan kemudian Bapak Ibu melakukan enter, maka secara otomatis formulir ini akan terbuka seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk yang quiz juga sama Bapak Ibu, jika sudah dipastekan linknya, kemudian ditekan enter, maka akan langsung muncul. Tetapi untuk link yang media pembelajaran, itu tidak bisa nggih Bapak Ibu ketika kita enter, maka PPT-nya tidak akan muncul. Tidak apa-apa. Kemudian contoh tugas hari ketiga, nah ini sesuai kita. Misalnya, nah kalau seperti ini, kita klik yang reload tadi, proses. Jadi sama nggih Bapak Ibu, linknya tidak usah dipendekkan untuk yang sesuai, agar bisa langsung ketika dipaste dan di enter langsung bisa terlihat seperti ini. Oke, jika sudah, kemudian ada contoh transkrip. Nah ini contoh dari kursus yang sudah saya selesaikan misalnya. Nah, kemudian untuk yang teacher only. Di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pada kelas notebook Bapak Ibu itu nanti akan menemukan misalnya di milik Pak Anggarda.
Untuk pengumpulan tugas hari pertama itu nanti sudah ada seperti ini Bapak Ibu, sudah ada page yang saya bagikan, sudah saya distribusikan, dan untuk yang klik di sini ini nanti silakan dihapus saja dengan cara diklik, kemudian klik kanan dan delete page. Karena saya tidak bisa melakukan delete dari sini satu persatu, lama, jadi nanti silakan Bapak Ibu saja yang menghapus. Klik di sini untuk mengumpulkan tugas ini dihapus saja. Karena kalau dari saya itu harus satu-satu, dan kalau saya cancel itu juga tidak bisa. Kelemahannya di situ Bapak Ibu, ketika sudah saya distribusikan kepada murid, itu saya sudah tidak bisa menghapus lagi itu page yang saya bagikan. Oke, selanjutnya saya akan masuk lagi yang ke teacher only. Untuk penugasan hari pertama dan hari kedua itu sudah saya distribusikan ke murid. Saya akan contohkan untuk penugasan yang hari ketiga. Nah ini jika Bapak Ibu masuk ke kelas notebook Bapak Ibu dan diklik yang pengumpulan tugas hari ketiga, maka di situ belum ada isi page-nya nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga menambahkan page dari sini, add page. Nah, maka akan muncul untitled page. Nggak jadi misalnya, tinggal dihapus. Gitu Bapak Ibu. Oke, untuk mendistribusikan page ini, Bapak Ibu tinggal klik saja page-nya sampai terblok seperti ini. Nah, ini kan kebetulan ada satu. Bagaimana kalau yang kemarin itu kan ada 4. Nah, ini ada 4. Bagaimana caranya? Tinggal kita tekan CTRL terus sampai ke blok semua seperti ini Bapak Ibu. Nah, fitur ini adalah untuk membagikan page-page kepada murid kita secara berbarengan. Jadi 4 page kita distribusikan secara langsung. Dan fitur ini hanya tersedia di OneNote yang ada di aplikasi. Kalau di browser itu harus satu-satu Bapak Ibu. Dan nanti jika page atau halaman kita itu ada 100 misalnya kan kita capek, harus satu distribusi. Nah, kalau menggunakan aplikasi itu bisa langsung diblok seperti ini, jadi semuanya akan langsung didistribusikan kepada siswa kita. Saya contohkan yang untuk penugasan hari ketiga, saya klik terlebih dahulu page-nya sampai berwarna seperti ini Bapak Ibu. Kemudian saya pilih kelas notebook yang ada di atas ini. Saya klik distribute page. Saya klik, kemudian saya pilih yang distribute page, bukan yang ke individual atau yang ke grup. Saya pilih yang atas. Maka akan muncul tab baru di sebelah kanan, masih proses loading. Nah, untuk yang page sway profil diri ini ingin diletakkan di section mana untuk murid kita nantinya, karena sway itu adalah untuk penugasan hari ketiga, maka kita letakkan di pengumpulan tugas hari ketiga. Pastikan di sini sudah masuk dengan benar nih Bapak Ibu, karena tidak bisa kita cancel nantinya. Saya klik distribute di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pengumpulan tugas hari ketiga. Nah, ini dia Bapak Ibu, sedang proses untuk mendistribusikan page penugasan sesuai profil diri. Oke, masih 0%, kita tunggu sampai muncul dan. Nah, jadi Bapak Ibu ketika sekarang membuka yang penugasan hari ketiga, maka sudah muncul page yang sesuai profil diri. Sekalian saya distribusikan yang transkrip course. Di sini saya distribusikan, saya tutup lagi, diklik sampai terblok seperti ini Bapak Ibu di pinggirnya. Sama caranya seperti tadi, klik kelas notebook, kemudian distribute page, pilih yang atas distribute page, kemudian kita tunggu. Nah, untuk transkrip course ini akan dimasukkan di sebelah mana? Misalnya pengumpulan bukti kursus. Saya klik, pastikan sudah benar. Bismillahirrahmanirrahim, saya klik distribute. Nah, masih proses Bapak Ibu. Kita tunggu.
Nah, sudah selesai. Nanti Bapak Ibu ketika membuka bagian yang transkrip atau yang pengumpulan bukti kursus, maka sudah otomatis muncul di sini milik Pak Anggarda. Nah, sudah muncul nggih transkrip kursnya. Kemudian untuk yang tugas hari ketiga juga sudah muncul SWE. Nah, sudah saya distribusikan semua halaman-halaman untuk mengumpulkan tugas. Nah, itu adalah salah satu fitur dari kelas notebook. Kemudian saya akan kembali ke home. Saya akan kenalkan untuk Math. Misalnya saya masuk ke bagian konten library. Di sini misalnya saya tambahkan sectionnya, add section. Sebentar. Di bagian di sini, oke, saya tambahkan sectionnya, misalnya Math. Misalnya seperti itu. Oke, ini kita akan belajar Math dari sini. Saya klik insert di sini ya Bapak Ibu, klik insert, menu insert. Kemudian saya pilih yang Math di sini Bapak Ibu. Klik Math. Oke. Nah, misalnya saya punya soal, saya itu tidak bisa mengerjakan 2x tambah 3y sama dengan 10 misalnya. Nah, saya pilih yang Math di sini. Jadi saya blok terlebih dahulu Bapak Ibu, kemudian saya pilih Math. Nah, maka akan muncul fitur di sini, select an action. Nah, solve for x, untuk mencari x. Nah, ini. Hasilnya x adalah min 3y per 2 ditambah 5. Bapak Ibu nanti jika menemui soal matematika yang seperti ini, bisa dicari di sini ya. Ini fitur untuk memudahkan kita juga. Tidak bisa mengerjakan soal matematika yang sulit. Untuk persiapan tes CPNS atau tes yang lainnya untuk PPG dan lain-lain, bisa juga kita selesaikan soal matematika yang sulit di sini. Kita cari bagaimana itu caranya. So, step. Nah, ini adalah cara-caranya. Oh, kok bisa ketemu ini ya? Nah, ini sangat praktis nggih Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa langsung memberikan kuis kepada murid kita dengan cara klik generate a practice quiz. Maka akan langsung muncul form quiz yang sudah disediakan, sudah dibuatkan juga. Ada 3. Saya tutup saja Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, sangat praktis nih Bapak Ibu, kita tinggal tuliskan soalnya. Kemudian kita juga bisa langsung memberikan latihan soal dan soalnya sudah dibuatkan. Oke, saya hapus saja ini. Ini hanya sebagai contoh. Saya hapus. Kemudian untuk ini juga saya hapus saja. Saya hapus sectionnya ini. Delete section. Nah, itu saja Bapak Ibu tentang materi kelas notebook. Jadi kita bisa membuat kelas notebook di luar dan juga bisa membuat kelas notebook langsung dari dalam Teams. Bapak Ibu jika ingin praktek nanti silahkan membuat kelas notebook yang ada di dalam Teams saja yang lebih praktis begitu. Kemudian untuk mengaktifkan teacher only itu mungkin membutuhkan waktu agak lama untuk proses sinkronnya, ditunggu saja. Baik, itu untuk materi kita hari ini. Setelah ini saya akan buka sesi untuk diskusi. Monggo silahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk melakukan raise hand. Suara saya
Dari tadi ada nggih Bapak Ibu? Ada, Mbak. Oke. Baik, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Monggo Bu Arisatun, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya, untuk membuat kelas notebook itu apakah sebelumnya harus mengisi yang one notebook ya, Bu? Oke. Untuk membuat kelas notebook itu kan ada dua cara nih Bu, dari luar dan juga atau dari yang pertama itu kan dari fitur yang ada di luar di dashboard Office 365 tadi, kemudian bisa juga dari dalam Teams. Nah, monggo silakan Ibu ingin membuat yang di luar apa yang di dalam Teams. Kalau saya itu lebih senang yang membuat di dalam Teams langsung karena kita tidak perlu menambahkan guru sekaligus murid kita. Begitu. Sudah terjawab apa masih? Jadi kalau yang di dalam tim itu langsung otomatis ya, Bu? Iya, langsung otomatis siswa kita dan guru yang ada di dalamnya itu langsung masuk ke kelas notebook. Jadi nggak ada pilihan one notebook dan kelas notebook begitu ya, Bu? Iya, tidak ada untuk menambahkan guru dan juga murid di situ tidak ada. Lebih enak sih yang menggunakan Teams menurut saya pribadi. Langsung di aplikasinya tim ini ya, Bu ya? Iya, Membuat. langsung masuk ke Teams, kemudian ke channel general. Oh, iya, Bu. Oke. Baik, ada lagi untuk teman yang lain? Atau ada yang ingin sharing, berbagi, monggo, saya persilahkan juga. Oh iya, saya perlu tunjukkan kepada Bapak Ibu, sebentar, untuk mengumpulkan tugas. Oke, tampilan layar saya sudah nampak nggih? Sudah ya Bapak Ibu? Nah, saya di sini menggunakan akun salah satu murid yang ada di sini, salah satu peserta. Silakan Bapak Ibu ketika masuk di Teams, masuk ke bagian menu assignment di sini di sebelah pojok kiri. Kemudian silakan cari kelas saya yaitu Jateng 10 Leni Safutri sampai muncul tanda centang seperti ini Bapak Ibu. Kemudian diklik next. Nah, maka akan langsung diarahkan menuju pengumpulan tugas hari pertama dan kedua. Untuk yang hari ketiga dan juga bukti kursus, memang belum saya buat, masih saya simpan di draft saya. Saya klik misalnya saya ingin mengumpulkan tugas hari pertama. Di sini nggih Bapak Ibu saya klik. Saya langsung contohkan saja. Nah, ini. Instruksinya buatlah kelas tim dan macam-macam nggih niku Bapak Ibu silakan nanti dibaca. Bukti penugasannya harus ada 4 yang Bapak Ibu masukkan di kelas notebook. Bapak Ibu bisa melihat contohnya, saya sudah memberikan contoh dengan diklik di sini yang contoh bukti tugas. Saya klik ya. Oke, apa yang muncul? Yang muncul adalah tampilan dari OneDrive saya Bapak Ibu. OneDrive yang sudah saya bagikan isinya adalah contoh screenshot kelas Teams, kemudian screenshot materi, kemudian screenshot waktu webinar atau meeting, dan juga attendance list. Bapak Ibu nanti silakan bisa di-download, bisa juga langsung dilihat detailnya seperti apa, contohnya. Nah, itu untuk contohnya. Harus saya klik tadi nih. Nah, ini misalnya untuk posting materi itu contohnya bagaimana. Nah, ini dia. Sudah saya close saja.
Kemudian saya kembali lagi ke sini. Nah, Bapak Ibu, mohon untuk tidak mengklik yang add work di sini. Bapak Ibu silahkan kumpulkan tugas di reference material ini di bagian klik di sini untuk mengumpulkan tugas. Jadi di sini diklik. Yang add work ini tidak usah. Kenapa kok tidak usah? Karena untuk kegiatan kali ini saya akan langsung memasukkan tugas-tugas Bapak Ibu itu agar tertata rapi bisa masuk di kelas notebook saya. Itu jadi saya klik di sini untuk mengumpulkan tugas. Secara otomatis nanti Bapak Ibu akan diarahkan menuju OneNote kelas notebook saya, dan Bapak Ibu silahkan untuk mengirimkan tugas di situ. Oke, masih proses loading, kita tunggu. Nah, ini adalah salah satu akun milik peserta yaitu Bu Juliana. Saya klik di sini. Saya turunkan di bagian nama saya, nama Juliana. Kemudian kita cari yang tugas hari pertama. Oke, tugas hari pertama, kita klik coba. Ini yang kedua, ini ketiga, berarti yang paling bawah. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu, silakan nanti ini dihapus, oke? Yang klik di sini untuk mengumpulkan ini, silakan ini dihapus. Dengan klik kanan, kemudian delete page. Nah, silakan masukkan satu-satu dari atas, dari screenshot kelas Teams. Ini sudah pernah saya masukkan, di sini saya pernah mencoba. Misalnya, nggih. Sebentar. Nah, ini untuk screenshot kelas Teams, Bapak Ibu bisa langsung drag atau lakukan insert. Saya contohkan, ini saya delete dulu. Nah, tadi kan posisi kosongnya seperti ini, Bapak Ibu. Di sini, nggih. Lalu kita klik di bawahnya. Misalnya di sini. Klik, kemudian saya pilih insert. Lalu pilih yang picture. Kemudian pilih yang from file. Di sini insert, picture, kemudian from file. Lalu saya choose filenya yang ada di laptop saya, screenshot kelas Teams. Oke, saya cari. Bentar, agak melambat Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian, nah misalnya screenshot kelas Teams, saya tinggal open, kemudian diklik yang insert. Maka akan secara otomatis masuk di sini Bapak Ibu. Kemudian, bagaimana caranya kita mengetahui proses kita memasukkan screenshot ini sudah berhasil? Caranya di sebelah pojok kanan sini Bapak Ibu. Di sini awannya itu sudah centang. Jadi sign statusnya itu sudah save di sini, nggih. Lalu saya akan memasukkan file CSV meeting. Sini tinggal saya klik di sini. Di bawahnya sini, bisa juga dari sini. Kemudian insert. Kemudian file. Oke, Bapak Ibu, insert file. Kemudian insert as attachment. Saya klik choose file. Kemudian saya cari meeting attendance list-nya, ini file Excel. Saya open, kemudian saya insert. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Masih proses. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah sync, sudah tersimpan. Kemudian saya klik yang screenshot meeting. Bukti ketika sudah melakukan meeting, misalnya, kemudian insert lagi, kemudian picture. Selain dengan menggunakan insert picture, Bapak Ibu juga bisa melakukan drag atau yang namanya seret bahasa Indonesianya ya.
insert picture, kemudian from file, kita choose filenya, keadaan meeting kita dengan teman kita misalnya, nih, oke, saya insert, baik, sudah berhasil, kemudian screenshot materi, posting materi, saya klik, kemudian insert, lalu picture, from file, choose file, kemudian screenshot materi kita masukkan, kemudian insert. Nah, proses sudah muncul. Nah, sudah muncul. Ini kita sudah mengumpulkan tugas yang pertama dan statusnya juga sudah tersimpan, sync statusnya. Maka kita langsung masuk ke assignment kita. Di sini, pastikan tadi sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Kemudian, yang paling penting lagi, paling penting dan sangat penting, Bapak Ibu jangan lupa, mohon maaf, jangan lupa lakukan turn in di sini. Tulisan turn in agar tugasnya itu bisa sampai di saya, agar bisa terkirim di saya bisa membaca atau mengkoreksi tugas Bapak Ibu sekalian. Ya, klik turn in, maka nanti akan muncul animasi, animasi lucu. Nah, ini misalnya. Nah, tugasnya sudah sampai di saya. Mohon maaf, ini saya menggunakan akun Bu Juliana, salah satu peserta yang berhalangan untuk melanjutkan kegiatan pelatihan ini, jadi saya bisa gunakan untuk memberikan contoh penugasan. Saya akan tunjukkan di kelas tim saya akan mengkoreksi tugas dari Bu Juliana. Apakah sudah masuk? Ini saya close saja. Oh, tidak usah, saya tambahkan Teams. Nah, kemudian saya masuk ke kelas Teams. Masih proses loading. Oke, agak melemot ini karena banyak yang terbuka. Saya close dulu ini. Mohon maaf Bapak Ibu, agak ada kendala. Oke, saya akan langsung masuk ke bagian assignment, bisa ke bagian general, di channel general ini juga bisa. Saya masuk langsung ke channel general saya, kemudian assignment, proses loading. Kemudian saya akan masuk. Nah, di sini Bapak Ibu, pada pengumpulan tugas hari pertama, perlu Bapak Ibu lihat, di sini sudah ada 3 dari 28 peserta yang melakukan turn in. Sudah mengumpulkan yang 3. Saya cek. Oke, saya perlebar agar lebih jelas. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada 3. Ini akan saya urutkan saja. Saya klik status. Nah, jadi kalau sudah turn in, itu artinya sudah mengumpulkan Bapak Ibu. Kemudian kalau yang viewed, itu artinya baru melihat. Dan kalau yang not turn in, itu artinya belum mengerjakan dan juga belum melihat penugasan ini. Baik, saya akan koreksi milik Bu Juliana. Jadi ini urutan mengumpulkan ya. Yang pertama ada Bu Nurul Aziza, ada Bu Nur Astuti, dan Bu Juliana. Misalnya saya klik yang Bu Juliana. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi
Tidak ada di sini pekerjaannya karena saya sudah ngelingkan ke kelas notebook milik Bu Juliana tadi. Bu Juliana kan sudah mengisi di kelas notebook. Jadi saya tinggal masuk di kelas notebook. Saya masuk di kelas notebook saya. Saya manage misalnya, kemudian tinggal saya open notebook. Oke, kita tunggu. Nah, di sini saya tinggal mencari saja milik Bu Juliana. Jadi saya sembari mengoreksi itu harus sembari membuka kelas notebook Juliana di sini. Ini kan sudah ada tampilan murid-murid saya. Tapi kalau Bapak Ibu kan tidak bisa melihat teman-teman yang lain. Saya klik yang tugas yang pertama, hari pertama. Nah, saya cek di sini. Oke, apakah sudah benar? Oke, di situ sudah nampak saya sebagai guru. Misalnya, oke. Kemudian file CSV meetingnya apakah sudah benar? Nanti tinggal saya klik Bapak Ibu untuk melihat kehadirannya benar apa tidak. Kemudian screenshot meetingnya. Di sini saya klik, kemudian bisa saya perlebar. Oke. Nampak misalnya, kemudian screenshot materinya. Oke, sudah benar. Berarti sudah benar semuanya, tinggal saya berikan checklist tanda bahwa ini sudah benar. Saya masuk saja di aplikasi. Gambarnya ketinggalan, Bu. Oke, sekedar. Ini sudah masuk di kelas notebook yang aplikasi belum? Sudah, Bu. Ya, nih sekarang saya sudah langsung diotomatiskan menuju milik Bu Juliana, karena yang baru saja turn in itu tadi milik Bu Juliana. Saya berikan tanda jika tugas Bapak Ibu itu sudah benar. Saya beri checklist di sini, saya cek list, kemudian saya beri warna biru. Ini biru bukan biru, ini saja. Saya beri warna biru. Itu bagi tugas-tugas dari Bapak Ibu sekalian yang sudah benar. Maka saya berikan checklist warna biru. Nanti jika masih salah, akan saya berikan masukan di bawahnya. Misalnya feedback, mohon kumpulkan gambar, jangan kumpulkan file PDF misalnya seperti itu. Saya blok, sudah benar. Untuk kelas Teams, tadi juga sudah benar, saya beri checklist, saya blok warna biru. Nah, jika sudah, saya kembali lagi ke tim saya. Oke. Ini saya close. Kemudian milik Bu Juliana di sini akan saya berikan nilai dari rubrik yang sudah saya buat. Ada ketentuannya di sini. Peserta berhasil melakukan 4 kategori, membuat kelas tim, melakukan posting materi, melakukan meeting, dan mendownload kehadiran saat meeting. Oh, berarti tadi sudah ada nggih semuanya. Tinggal saya klik yang excellent, kemudian saya klik dan di sini. Nah, saya berikan feedback. Misalnya feedback dari saya adalah good job. Nah, maka secara otomatis di sini poinnya adalah 100/100. Tinggal saya return. Saya kembalikan kepada Bu Juliana. Maka apa yang terjadi? Nanti di
browser milik Bu Juliana atau di laptop, itu akan ada pemberitahuan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, assignment return. Jadi, saya sudah mengembalikan tugasnya. Dapat nilai berapa ya? Misalnya, saya klik di activity di sebelah pojok kanan di sini, kemudian tinggal diklik saja tadi pemberitahuan terakhir. Nah, ini dia. Ternyata sudah dikembalikan oleh saya, oleh Bu Leni. Dapat nilai berapa ya? Nah, ini dia. Nilainya ada di sini Bapak Ibu untuk mengecek nilai. Ternyata saya sudah mendapatkan feedback, good job, dan poinnya adalah 100 per 100. Sudah dapat nilai 100. Artinya Bapak Ibu sudah berhasil mengumpulkan tugas untuk hari pertama. Kemudian saya tambahkan lagi untuk yang link. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu untuk link-link itu tidak usah dipendekkan. Gunanya nanti di mana? Di sini Bapak Ibu. Misalnya saya punya misalnya ini saya masuk di misalnya ini. Saya sudah punya link form tadi, saya pernah mengcopy link form, tinggal saya copy lagi ini. Kemudian saya masuk di penugasan milik Bu Juliana yang kedua. Oke, ini saya back saja. Nah, tugas hari kedua misalnya, klik di sini untuk mengumpulkan tugas. Jadi Bapak Ibu silahkan klik di sini untuk mengumpulkan tugas. Jadi yang diklik yang itu, jangan diklik yang add work di sini. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok tidak di situ. Saya klik di sini untuk mengumpulkan tugas. Proses loading. Nah, saya masuk ke notebook milik saya, kemudian akan saya cari untuk pengumpulan bukti tugas yang hari kedua. Nah, ini misalnya link tadi link kuis misalnya di sini. Sematkan atau tempel link form kuis yang sudah Anda buat, tinggal saya enter lagi juga boleh Bapak Ibu, tinggal saya paste. Nah, ketika kita enter, sebentar, berarti formnya bukan yang ini, harus kita duplikat dari sana. Saya masuk ke form saya dulu saja, ini saya tutup. Oke, saya masuk ke form. Misalnya yang ulangan harian. Saya buka lagi, kemudian saya share linknya. Anyone with the link can respond, saya copy. Kemudian saya masukkan di penugasan saya, CTRL-V. Kemudian saya enter Bapak Ibu. Nah, nanti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah form kuis tersebut akan segera terbuka. Jadi ini kelebihannya jika Bapak Ibu menggunakan link yang tidak dipendekkan. Kalau pakai gg.gg nanti tidak akan muncul seperti ini. Jadi silahkan gunakan pemendekan link dengan gg.gg atau yang lainnya ketika akan diberikan kepada siswa Bapak Ibu. Tapi untuk penugasan ini silahkan tidak usah dipendekkan terlebih dahulu. Khusus yang link media pembelajaran interaktif, nanti ketika kita enter link tersebut, tidak akan muncul PowerPoint-nya. Tapi untuk form PPDB, form quiz, dan juga untuk SWE, itu nanti akan langsung muncul Bapak Ibu. Coba saya kopikan yang link SWE saya. Misalnya saya punya SWE ini, semoga ini benar SWE Pro. Saya contohkan saja, misalnya. Kemudian saya enter. Nah, jadi otomatis akan terbuka seperti ini Bapak Ibu ketika link tersebut tidak dipendekkan. Nah ini dia. Lalu untuk pengumpulan bukti course di sini ada satu langkah yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ketika sudah masuk ke transcript course, silakan pastikan masuk ke page yang benar jangan yang ke untitled page. Silakan masuk ke sini, kita enter. Kemudian klik di sini Bapak Ibu.
Saya perlebar, klik insert, lalu file, klik insert file, lalu insert file printout. Jadi pilih yang bawah nggih. Setelah kita pilih bawah, kita klik, nanti tinggal di choose filenya. Namun silakan kumpulkan tugas dari mulai hari pertama dulu, kemudian di turn in, lalu kumpulkan tugas hari kedua, baru di turn in, dan ketiga dan keempat. Saya contohkan untuk insert yang bukti course, file, insert file printout, kemudian choose file. Saya akan mencari bukti transkrip saya. Misalnya, nah ini misalnya kita open, kemudian kita insert. Nah, nanti secara otomatis file tersebut akan terbuka nggih Bapak Ibu, jadi saya tidak perlu melakukan download file tersebut. File bukti course. Nah, ini dia. Seperti itu cara untuk mengumpulkan tugas nggih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk klik di sini untuk mengumpulkan tugas. Dan yang kedua, jangan lupa juga untuk melakukan turn in. Itu tambahan dari saya. Monggo silakan bagi yang ingin bertanya. Nggih, monggo Bu Arisatun. Untuk bukti kursus itu di screenshot atau satu persatu di download PDF? Oke. Nanti caranya saya tunjukkan sekalian. Jadi silahkan bukti kursus itu di-download ketika Bapak Ibu sudah melakukan 3 kali redeem code nggih. Redeem code nanti melihatnya di mana? Di paling bawah sendiri nanti ada 3. Tapi di sini tulisannya belum tentu sama dengan milik saya nggih Bapak Ibu. Yang penting yang custom training yang ini itu sudah ada custom trainingnya, sudah ada 3 urut mulai dari tanggal 6, 7, dan 8. Lalu untuk melakukan download, silakan nanti Bapak Ibu masuk ke menu yang education itu, education.microsoft. Oh, ini sini. Saya kembali ke yang Chrome saja. Nah, ke education.microsoft.com. Lalu apabila kursusnya sudah selesai semua nggih Bapak Ibu, silakan tinggal klik di bagian My Profile. Klik profil Bapak Ibu sekalian dan pastikan itu sudah menggunakan akun Jateng Pintar. Kemudian klik My Profile. Lalu kita klik yang di sini View Transcript, maka nanti akan diarahkan menuju file PDF. Jadi yang dikirimkan kepada saya nanti file PDF, gitu Bu. Jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan kursus wajib itu, nanti akan ada 3 halaman kalau tidak salah. Nah, nanti tinggal di-download di bagian atas ini, lalu nanti tinggal dimasukkan ke penugasan yang bukti course, kemudian klik di sini untuk mengumpulkan tugas. Secara otomatis akan dibawa ke kelas notebook, kemudian cari yang bagian section pengumpulan bukti course, lalu diklik page yang bukti course Learning Pad Academy itu, kemudian kita klik insert file, kemudian insert file yang print out itu, yang ada gambar PDF kecilnya. Begitu, Bu? Ya, Bu. Jelas. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, monggo saya persilahkan. Saya lagi, Bu. Oke, boleh? Untuk download attendance list-nya itu bagaimana caranya ya, Bu? Oke, caranya ini, Bu. Jadi ketika sudah masuk di meeting, Bapak Ibu, silakan boleh juga melakukan share screen, nggih. Atau boleh menghidupkan kameranya bersama teman-temannya. Boleh, agar di sini nanti tidak monoton, nggih. Jadi gambarnya tidak hanya profil mati seperti ini. Bapak Ibu bisa lakukan share screen. Share screen itu untuk menampilkan tampilan layar laptop Bapak Ibu. Diklik di sini, di sebelah kiri titik 3. Di sini kalau saya kan sudah melakukan share screen. Jadi di sini yang muncul adalah stop sharing.
Nah, kemudian untuk download attendance list, di sini Bapak Ibu, di sebelah gambar telepon merah ini, diklik gambar orang, simbol orang itu. Nah, ketika nanti teman-teman Bu Arisatul itu sudah keluar, sudah melakukan live dari meeting ini, tinggal Bu Arisatul sendiri, silakan klik bagian atas di sini, Bu, di bagian yang ada gambar tanda panahnya ini, nanti akan muncul tulisan download attendance list. Silakan diklik saja dan biasanya akan muncul pada laptop kita di menu download. Begitu, Bu? Ya, Bu, terima kasih. Oke, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo, saya persilahkan. Oh ya, saya tambahkan lagi Bapak Ibu, untuk pengumpulan tugas tadi, kenapa tuh kok tidak diklik yang add work di sini? Itu karena di sini saya menggunakan pengumpulan tugas Bapak Ibu menggunakan kelas notebook. Jadi agar langsung rapi di notebook saya. File-file bukti tugas Bapak Ibu agar langsung tertata rapi. Sebenarnya kita juga bisa gunakan yang add work di sini. Jadi nanti jika Bapak Ibu dengan murid Bapak Ibu, itu silakan gunakan yang add work saja. Karena ini juga akan memudahkan murid kita untuk mengirimkan tugas. Ketika menggunakan HP, murid akan menambahkan pekerjaan dengan klik add work, mereka akan langsung bisa mencari file tersebut di laptop. Tetapi kalau menggunakan klik di sini untuk mengumpulkan tugas, maka murid itu harus pertama mendownload aplikasi OneNote Class Notebook terlebih dahulu pada laptop mereka, kemudian pada HP mereka, kemudian nanti harus masuk dulu, dipastekan dulu di situ, baru kembali lagi ke Teams. Jadi kan murid agak bingung. Nah, agar yang lebih memudahkan, itu nanti tinggal diminta saja untuk mengisikan di bagian add work di sini. Coba saya klik ya. Nah, ini untuk murid ya Bapak Ibu, untuk panjenengan tidak usah gunakan cara ini. Kemudian tinggal dicari nanti upload from this device. Upload from this device, atau juga bisa kita tambahkan link di sini. Linknya misalnya tadi ada link form, tinggal kita paste. Kemudian nanti kita klik attach, maka akan muncul. Saya sekalian akan memperlihatkan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengirimkan tugas, itu silakan yang diklik adalah klik di sini untuk mengumpulkan tugas. Jangan diklik yang add work. Nah, ini ada contoh yang kemarin itu ada yang mengirimkan di add work. Tidak apa-apa, saya perlihatkan saja. Dibanding nanti ada kesalahan dalam mengirimkan tugas. Oke, saya klik assignment. Kemudian saya akan lihat ke bagian yang pengumpulan tugas hari pertama. Sudah ada lagi yang satu yang turn in. Kita cek siapa. Oh, ada dua. Oke, misalnya milik Bu Nurul Aziza. Saya klik, nah ini dia. Jadi Bapak Ibu, ini adalah fitur yang add work tadi, di mana saya akan bisa langsung melihat pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Tinggal saya klik saja, maka akan muncul. Namun, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengirimkan file seperti ini. Jadi nanti mengirimkannya dengan cara klik di sini untuk mengumpulkan tugas. Di sini nggih, jangan klik yang add work. Jadi nanti silahkan Bu Nurul Aziza untuk dihapus saja yang bagian ini di Teams Ibu, masuk ke penugasan saya, silakan nanti dihapus, klik titik 3, nanti tinggal dihapus. Kalau di saya tidak bisa, dan nanti silakan masukkan file-file ini ke dalam kelas notebook yang sudah tersedia dengan cara klik di sini untuk mengumpulkan tugas. Begitu tambahan dari saya. Monggo saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing.
Tidak ada Bapak Ibu? Berarti sudah paham semuanya nggih? Insya Allah, Atau sampun. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Kemudian saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Jadi seperti yang saya informasikan dari awal, Bapak Rahmahuta itu kemungkinan bisa mendampingi dalam pelatihan ini, namun ternyata beliau ada kesibukan yang lain. Jadi untuk pertemuan daring online ini belum bisa ikut sharing ilmunya dengan kita di sini. Saya mohon maaf sekali. Mungkin di lain kesempatan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh beliau, kita bisa join bersama-sama untuk saling berbagi ilmu. Begitu. Saya tunggu sampai pukul 10 lebih 10. Jika tidak ada, nanti bisa saya akhiri kegiatan meeting ini. Oke, monggo Bu Suharyani. Iya, Assalamualaikum Bu, saya mau tanya. Waalaikumsalam. Untuk konfirmasi pelaksanaan dari Diklat Jateng ini, yang online benar Senin sampai Rabu, itu pertanyaannya yang pertama. Yang kedua itu ada toleransi waktu, dalam arti gini Bu, misalnya kepepet nanti kok deadline-nya itu belum selesai, nah itu gimana? Untuk pertemuan online itu selesai di hari Rabu ini nggih Bu. Jadi kita 3 hari saja. Kemudian masih ada tanggal 9, 10, dan juga 11 kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan tugas. Karena sebenarnya kalau saya pribadi itu saya pengennya juga nanti-nanti sajalah tanggal 15 atau berapa itu sebenarnya saya juga pengen seperti itu Bu. Namun karena saya juga harus melaporkan pelaksanaan kegiatan ini dan itu paling lambat ada di tanggal 15 kalau tidak salah, dan saya perlu melakukan rekap nilai, kemudian nanti akan ada validasi dan verifikasi dari master trainer saya di kelas tim ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di kelas tim saya ini ada satu owner, ada satu yang saya jadikan sebagai guru, Bapak Tribudi Santoso. Di situ nanti akan memvalidasi kelas tim saya, termasuk penugasan Bapak Ibu sekalian, apakah ini dikerjakan dengan benar atau tidak. Dan nantinya validasi itu juga akan menentukan kelulusan Bapak Ibu sekalian. Jadi, memang waktu untuk pengumpulan tugas, saya mohon maaf sekali itu paling lambat di tanggal 11 Juli 2020 di jam 12 malam. Gitu nggih, Bu? Kalau gitu kan lebih mantap gitu loh Bu. Ya. Okay. Semoga sebelum itu malah sudah bisa mengumpulkan. Amin. Iya, amin. Kalau misalnya ada kendala, monggo silakan didiskusikan atau bisa japri dengan saya. Nanti kita bisa sharing bersama-sama. Nggih, Bu, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada, saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian untuk melakukan redeem code dan juga mengisi survei. Link survei akan saya bagikan. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan redeem code 3 kali dari hari kemarin dan yang hari Senin. Kalau sudah dilakukan, sampun. Kalau belum, coba dilakukan lagi masih bisa atau tidak. Kemudian untuk redeem code hari ini jangan lupa untuk di-redeem dan lakukan isi survei. Kemudian jangan lupa untuk kirimkan satu foto saja kegiatan Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan ini, satu saja nggih, baru menyimak atau sedang mengerjakan tugas, monggo silahkan. Ini saya tawarkan lagi, ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Untuk foto apa? Untuk foto yang sedang ini kursus ini dikirim kemana ya Bu? Ya,
Silakan boleh dikirim ke grup WA, boleh, monggo. Oh, nggih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak, untuk mengakhiri kegiatan pelatihan secara daring ini, saya atas nama pribadi, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin saya dalam menyampaikan materi ini masih kurang jelas, kata-katanya banyak yang salah atau berbelit-belit, kurang mudah dipahami, kurang komunikatif. Saya mohon maaf sekali karena di sini saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar, dan di sini kita sifatnya hanya sharing saja, tidak saling menggurui, begitu. Mungkin di lain kesempatan, di pelatihan yang lainnya kita bisa bertemu lagi, bertemu bisa dalam keadaan offline secara tatap muka maupun bisa secara online seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan penugasan-penugasan yang Bapak Ibu terima. Semoga ilmu yang kita bagikan di sini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian secara pribadi maupun untuk pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Leni. Oke, sami-sami. Terima kasih, Bu Leni.